In His eyes I'm precious. Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kembali kita beribadah bersama-sama dengan teman-teman kalian, dengan Kak Jenny dan Kak Neti dari Kids GBI Sukawarna. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk datang lagi kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Kau ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami dan memberikan kami kekuatan baru, semangat baru, dan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ayo kita sama-sama naikkan pujian bersama dengan teman-teman kalian ya, dan juga dengan Kak Neti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh datang sama Tuhan. Kami buka hati kami boleh menyembah Tuhan karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, biar hati kami sepenuhnya menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau
sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, besar kasih setiamu, besar anugerah-Mu. Kami bersyukur. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami yang sangat baik. Pagi hari ini kami bersorak-sorai di hadapan-Mu karena Engkau Allah kami yang sudah menang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Ayo adik-adik, kini saatnya kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau berikan sorak-sorai, kita mau bertepuk tangan, mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Ayo bersama-sama dengan teman-teman kalian, Intan dengan kawan-kawan. Ayo sama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh sorak-sorai. Shalom teman-teman, ayo kita bersuka cita lagi di hadapan Tuhan ya. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Goyangkan badan bersama-sama, kita memuji Dia. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin
Teman-teman, kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang bisa melakukan apa yang tidak kita bayangkan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi setiap janji-Nya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dan urapi lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Puji Tuhan. Ya, adik-adik boleh menyiapkan Alkitab kalian. Kita akan sama-sama ya. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau menikmati firman Tuhan di sore hari ini ya. Yuk adik-adik, kakak mengajak kita semua membuka kitab Lukas ya. Kita mau buka kitab Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Kita akan baca ya 4 ayat saja ya. Kita akan baca 4 ayat saja ya. Lukas 24, kita akan baca mulai ayat yang ke-29 ya. Sudah siap semuanya? Ayo sama-sama kita baca dengan suara yang terdengar ya. Lukas 24 ayat yang ke-29. Kita akan mulai sama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya 30 mengatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, sampai di situ ya pembacaan firman Tuhan. Tentang siapa ya adik-adik ya? Kalau kita baca 4 ayat barusan tentang siapa sih? Ya, tentang siapa coba? Ya, mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah baca atau mendengarkan kisah ini sebelumnya. Tentang 2 orang murid Tuhan Yesus, ya. 2 orang murid Tuhan Yesus. Yang seorang bernama Kleopas, ya. Yang satu lagi dirahasiakan, ya. Nah, adik-adik ada 2 orang murid Yesus dikatakan pada hari di mana Yesus bangkit, ya. Mereka ini malah pergi ke satu tempat, ya. Mereka keluar dari Yerusalem pergi ke satu tempat yang namanya Emmaus, ya. Emmaus, ya. Keluar dari Yerusalem pergi ke Emmaus, ya. Nah, adik-adik ya, rupanya mereka tuh begitu bersedih, mereka masih sedih dengan kematian Tuhan Yesus, ya. Sekalipun mereka mendengar ya dari Maria dan beberapa murid-murid wanita lain yang mengatakan bahwa kubur Yesus sudah kosong, ya. Dan ada malaikat memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, ya. Masih saja ya ada yang tidak percaya. Ya, termasuk mereka berdua ini juga, ya, mereka begitu sedih dan begitu muram, ya. Nah, adik-adik ya, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya ya, lagi mereka ngobrol ya satu dengan yang lain ya, menceritakan mungkin kejadian bagaimana Yesus disalib ya, dan bahwa Yesus yang selama ini mereka harapkan ya, membawa perubahan ya di tengah kehidupan mereka. Ternyata Tuhan Yesusnya malah dihukum mati, disalib ya. Nah, ayat 15 kakak mau bacakan buat kalian begini ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, 2 orang murid tadi, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini ada yang lucu nih adik-adik ya. Jadi waktu mereka berdua lagi jalan begitu, ya, saking anteng gitu ya, saking segut ya, mereka ngobrol sampai nggak ngeh gitu ya. Yesus datang ya, mendekati mereka dan jalan bareng, ya, sampai gitu. Adik-adik pernah nggak ngalamin ya? Mungkin kamu saking anteng ngerjain sesuatu sampai kamu tuh nggak ngeh gitu, ya, apa yang terjadi di sekitar kamu. Pernah ya? Pernah. Biasanya tuh kalau lagi main game, ya, lagi main game lagi asik banget gitu ya, wah, udah nggak lihat kiri kanan gimana ya. Nah, adik-adik kalau ini beda ya. Ini bukannya lagi asik karena sesuatu yang menyenangkan,
Justru mereka lagi sedih, ya. Mereka lagi bermuram durja, ya. Wah, harapannya hilang gitu ya. Nah, sehingga pada saat itu mereka begitu terpaku pikirannya, ya. Sampai nggak ngeh ada Yesus, ya, mendekati mereka dan berjalan bersama mereka, ya. Dikatakan ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Ya ampun, adik-adik ya. Orang yang mereka bicarakan, Yesus, itu ada di tengah mereka, ya. Tapi enggak ngeh, ya, enggak ngeh adik-adik. Hah? Ya, adik-adik mungkin bingung kok bisa. Ya ini kejadiannya, ya. Mereka ngomongin Yesus, ya. Mereka ngomongin Yesus yang mati, ya. Yesus yang dihukum mati, Yesus yang disalib, Yesus yang disiksa, dan lain sebagainya. Padahal Yesus yang diomonginnya sudah bangkit, adik-adik. Dan lagi ada di tengah-tengah mereka, bersama mereka. Ya, sampai begitu asiknya adik-adik, Yesus tuh sampai nanya, kalian tuh lagi ngomong apa sih? Ya, ditanya begitu, baru mereka berhenti, ya. Tapi Alkitab bilang, berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, berarti ini dua orang ini benar-benar lagi sedih banget, ya. Nah, salah seorang sampai nanyanya setengah protes gitu ya. Sampai bilang, emang kamu nih, ya, satu-satunya, kamu tuh orang asing ya di Yerusalem, sampai nggak tahu apa yang terjadi belakangan ini, ya. Karena kejadian Yesus disalib itu kan heboh sekali adik-adik, ya. Ketika Yesus dari tempat di mana dia disiksa, ya, dicambuk, kemudian ke Bukit Golgota, itu kan seluruh kota melihat, ya. Orang-orang di kota itu melihat bagaimana Yesus berjalan memanggul salib adik-adik, ya, di sepanjang jalan yang disebut sekarang itu Via Dolorosa, ya. Sepanjang jalan itu menuju Bukit Golgota, orang-orang menyaksikan, melihat, ya. Nggak mungkin gitu ada orang yang sampai nggak tahu kejadian itu, ya. Jadi makanya Kleopas bilang, emang kamu nih istilahnya ketinggalan berita gitu ya. Nah, masih nggak ngeh tuh adik-adik, yang nanya itu Yesus, ya. Masih nggak ngeh Yesus ada di situ. Yesus lucu lagi, Yesus masih pura-pura nggak tahu apa sih katanya gitu ya. Terus muridnya bilang lagi, itu loh yang kejadian sama Yesus orang Nazaret. Nah, ya, mereka bilang, dia itu nabi atau enggak gitu ya, berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami gitu ya. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin kami sudah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyelibkannya. Nah, sedih mereka ceritanya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang buat membebaskan bangsa Israel. Ya, adik-adik, pada saat itu bangsa Israel ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Ya, jadi keadaan mereka sangat susah, ya, sangat sedih, ya. Dan mereka sungguh-sungguh menantikan Mesias, ya. Dan murid ini mengatakan Yesus itu diharapkan jadi Mesias yang membebaskan dari penjajahan bangsa Romawi katanya, ya. Nah, terus bilang lagi apa? Ya. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, sejak Yesus disalib maksudnya ya. Beberapa perempuan dari kalangan kami sudah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Ya, masih nggak ngeh juga adik-adik ya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu juga dan mendapati benar, ya, katanya ya, yang dikatakan murid-murid perempuan itu benar katanya, ya. Tapi si murid-murid yang pergi ke kubur ini juga nggak lihat Yesus, ya. Wah, adik-adik, murid-murid ini, ya, karena mereka tidak melihat Yesus, mereka bilang, mana Yesusnya? Ya, kubur sih udah kosong gitu ya, tapi Yesusnya mana? Gitu ya. Nah, adik-adik, gara-gara nggak lihat Yesus, sekalipun kubur udah kosong, masih aja nggak percaya, Yesus sampai ngomong kayak gini, hai kamu orang bodoh,
Dibodoh-bodohin sama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, dibodohin gitu masih gak ngeh juga ya adik-adik. Yesus bilang lagi, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, Yesus terus jelasin ya adik-adik ya kepada dua orang itu. Semua katanya yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Ya, dari kitab Musa sampai segala kitab nabi-nabi. Waduh, ya. Itu berarti dijelasinnya benar-benar jelas-jelas banget. Ya. Nah, kemudian mereka sudah dekat katanya kampung yang mereka tuju. Ya, Yesus juga tahu adik-adik ya. Nah, Yesus katanya seolah-olah mau nerusin perjalanannya, pura-pura mau nerusin. Ya. Nah, saat itu dua murid ini bilang, tinggallah bersama kami. Gitu ya. Tadi 4 ayat yang kita baca ya. Tinggallah bersama dengan kami. Karena hari sudah menjelang malam. Matahari hampir terbenam. Ya, ceritanya mereka juga istilahnya peduli ya. Supaya Yesus jangan kemalaman di jalan ya. Tapi sebetulnya pasti ada alasan yang lebih kuat daripada itu. Yesus mau adik-adik ya. Yesus mau tinggal sama mereka. Oke, gitu ya. Nah, akhirnya duduk makan ya. Waktu duduk makan, Yesus ambil rotinya adik-adik. Dia ucapkan berkat, dia pecah-pecahkan, dia bagi sama kedua murid itu. Waktu itu katanya terbukalah mata mereka. Ya, mereka baru itu kan Yesus gitu ya. Ya, tapi waktu mereka sadar, dikatakan Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Wow, adik-adik, luar biasa ya. Ini kejadian luar biasa banget ya. Bagaimana Yesus yang sudah bangkit ya, dia bukan hanya tiba-tiba bisa ada di tengah-tengah mereka, tapi dia juga tiba-tiba bisa menghilang dari mereka. Ya, kok bisa ya Kak? Ini bukan sulap ya. Ini bukan sulap adik-adik ya. Bukan kayak yang di film-film kartun yang kalian lihat ya. Ini nyata ya. Kenapa ya bisa begitu? Karena Yesus sudah bangkit dan dia punya tubuh kebangkitan. Sama-sama kakak bilang tubuh kebangkitan. Ya, punya tubuh kebangkitan. Ya, nanti kalau kita baca di bagian lain ya, adik-adik akan mengerti tubuh kebangkitan itu apa. Ya, tubuh kebangkitan itu tubuh yang sudah menang atas maut. Ya, sekali lagi tubuh yang sudah menang atas maut. Ya, tubuh yang tidak mengalami kematian adik-adik, tubuh yang bangkit dari kematian. Amin. Ya, sehingga dia tidak dibatasi oleh apapun. Enggak dibatasi sama tembok, enggak dibatasi sama apa-apa. Seperti yang dikatakan oleh kitab Lukas ini. Yesus tiba-tiba bisa ada di tengah-tengah mereka, tiba-tiba juga dia bisa lenyap. Itulah tubuh kebangkitan adik-adik. Ya. Wah, dahsyat bukan? Siapa di antara adik-adik yang satu waktu jika Tuhan bangkitkan kita, atau kalau Tuhan datang sebelum kita mengalami kematian, kita diubahkan Tuhan dalam sekejap pada saat pengangkatan atau saat rapture, dan kita diubahkan, kita punya tubuh kebangkitan seperti ini. Siapa yang mau? Wow, ya, kakak percaya semua pasti mau. KJ ini juga mau ya. Inilah justru ya kelebihan iman Kristen kita. Amin adik-adik ya. Karena kematian tidak lagi berkuasa atas kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, makanya tubuh yang kita miliki juga tubuh yang tidak dikuasai maut. Amin adik-adik ya. Ini bukan tentang Yesus disalib, mati, bangkit seperti itu, bukan adik-adik ya. Kebangkitan ini benar-benar satu kemenangan ya, satu kemenangan atas maut. Maut tidak lagi berkuasa. Ini buktinya adik-adik ya. Tubuh yang dimiliki pun tidak rusak ya, tidak rusak karena kematian. Dia tubuh yang tidak terbatasi oleh apapun. Amin. Amin adik-adik. Kakak berdoa supaya kalian semua yang mendengarkan ini terbuka mata hati kalian. Sama seperti murid-murid itu terbuka matanya dan mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Siapakah Yesus yang menjadi juru selamat kita. Siapakah dia yang bangkit dari kematian. Amin adik-adik. Ya, murid-muridnya bilang, pantesan ya katanya.
waktu dengar Yesus berbicara di tengah jalan, menerangkan kitab suci, hati kita berkobar-kobar. Ya, karena yang bicara tidak lain adalah Yesus. Ya, dia adalah Allah yang hidup, dia adalah firman yang hidup, Allah yang sudah mengalahkan kematian. Amin. Itu sebabnya adik-adik, hari-hari ini kita harus terus menjadi orang-orang yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bermuram durja adik-adik. Ya, kalau muram akhirnya apa? Ya nggak bisa sadar Yesus ada bersama mereka. Ya, ini Tuhan Yesus baik ya, mau menghampiri mereka, bahkan mau tinggal bersama mereka. Ya, coba kalau Tuhan Yesus lewatin aja gitu adik-adik ya, biarin aja gitu ya, Tuhan Yesus dicuekin, mereka nggak akan pernah bisa mengenali Tuhan. Ya, tapi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mau ada ya bersama mereka dalam perjalanan mereka, di tengah kemuraman mereka Tuhan ada, Tuhan mengerti, Tuhan mau menyadarkan mereka, Tuhan mau bilang, hey, berhenti sedih, berhenti muram, aku sudah bangkit, aku sudah menang atas kematian. Amin adik-adik. Kita tahu dari kitab Lukas bahwa ketika Yesus makan bersama mereka, ya, ayat 30 mengatakan waktu ia duduk makan dengan mereka, ya, dan dia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada mereka, ya. Ayat 31 mengatakan apa? Ketika itu, saat itulah ya waktu Yesus memecahkan roti, ya, memberikan kepada mereka, terbukalah mata mereka, ya. Baru ngeh kedua murid itu, ya, ternyata Yesus, ya, ternyata Yesus yang dari tadi tuh sepanjang jalan ngomong sama kita, ternyata itu Yesus. Amin adik-adik, ya. Tapi sayang, ya, ketika mereka mengenal, saat itu Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus, ya, mau menyadarkan mereka, ya, bahwa mereka tidak perlu bermuram durja, ya. Sepanjang perjalanan itu mereka muram karena pikiran mereka masih Yesus sudah mati, ya, karena di kayu salib tubuhnya sudah dikuburkan, ya, tapi kemudian hilang atau kemana. Yesus mau bilang, hey, aku ini, aku di sini, aku hidup, aku bangkit. Amin adik-adik. Itu sebabnya ketika mereka mengenali Yesus lenyap dari mereka. Ya, kita akan dengarkan dari kisah berikutnya bagaimana Yesus mengunjungi murid-murid yang lain. Ya, nah, tapi adik-adik ya, kisah hari ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus sangat ingin dikenal oleh kita. Ya, Tuhan Yesus sangat ingin ya mata kita terbuka mengenal siapa Dia. Amin adik-adik ya. Ayo hari-hari ini mata kita jangan tertutup sama segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Ya, sama segala berita yang negatif, sama suasana yang negatif ya. Dengan situasi PSBB ini ya, jalanan sepi dan lain sebagainya. Gak usah adik-adik ya. Biar hari-hari ini mata kita tertuju sama Tuhan dan terbuka mengenal Dia. Ya, karena Yesus sudah hidup. Ya, Yesus sudah bangkit, Yesus menang. Amin adik-adik. Ya, betapa Tuhan Yesus ingin kita mengenali Dia. Ya, Dia menghampiri murid-murid dalam perjalanan mereka karena Dia peduli adik-adik. Amin. Betapa Yesus hari-hari ini juga mempedulikan kepada setiap kita. Apa yang membuat kita hari-hari ini muram? Apa yang membuat kita hari-hari ini murung dan sedih? Ya, adik-adik, karena kita terlalu terpaku sama kesedihan kita nggak mengenali Tuhan. Ya, sekali lagi bayangkan Tuhan Yesus nggak menyertai mereka, nggak menyapa mereka, dan nggak berhenti ya tinggal di tempat tinggal mereka. Ya, apa yang terjadi selama-lamanya? Mereka tidak menyadari bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, tapi karena Yesus mengasihi mereka, ya, Yesus mau menyertai mereka, mau tinggal, ya, mau masuk ke dalam rumah tempat mereka tinggal dan mengucapkan berkat atas makanan mereka. Adik-adik, hari-hari ini Tuhan Yesus juga mau bersama-sama dengan kita.
Ya, Dia mau masuk dalam rumah kita. Dia mau ada bersama-sama kita dan keluarga kita. Dia mau ada di kota dan bangsa kita. Kalau kita mengundang Dia sungguh-sungguh, Dia pasti mau masuk. Dan Dia pasti mau memberkati kita. Amin adik-adik. Siapa yang di sini mau hari-hari ke depan adalah hari-hari di mana kita mengalami berkat Tuhan. Amin. Ya, karena itu mari hari-hari ini kita mau mengenal Tuhan, kita mau mengundang Tuhan ya masuk dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dan mari kita percaya ya bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang atas kematian. Hidup kita tidak sama lagi. Amin adik-adik. Mari bersama dengan teman-teman kita naikkan pujian ini ya. Sebagai pernyataan syukur kita, sebagai pengakuan percaya kita bahwa Dia Allah yang sudah bangkit ya. Bahwa kita tidak perlu diam dalam kemurungan dan kemuraman kita. Tapi kita mau katakan haleluya. Kita mau katakan puji Tuhan karena Dia yang sudah bangkit buat kita. Sehingga kita punya kemenangan di hari-hari ke depan. Ayo sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi
Adik-adik, mari kita sama-sama mengangkat doa ini di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu hadir di dalam hidupku. Tuhan Yesus, ampuni saya kalau hari-hari ini saya juga seperti murid Tuhan. Kalau hari-hari ini saya juga ada di dalam kemuraman, kesedihan, dan putus asa. Tuhan, terima kasih. Tuhan mau hadir dalam hidup saya. Tuhan mau memberitahukan kepada saya bahwa Engkau peduli, bahwa Engkau ada bersama-sama saya. Engkau mau tinggal bersama-sama saya. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari kematian. Karena itu, Engkau tinggal bersama-sama saya selama-lamanya. Sore hari ini Tuhan, saya mengundang Engkau untuk terus tinggal menemani saya, untuk terus hadir di dalam rumah saya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hati saya boleh kembali berkobar-kobar. Hati saya boleh kembali bersukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin ya. Nah, adik-adik, mari kita ingat ya. Jangan lupa dengan apa yang kita dengar sore hari ini ya. Kalian boleh catat sebagai ayat hafalan ya. Lukas 24 ayat 31 ya. Kakak bacakan ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia ya. Hafalkan itu ya. Lukas 24 ayat 31 bagian A ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia ya. Amin. Yuk kita mau setiap hari minta supaya Tuhan membukakan terus mata hati kita supaya kita mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita sembah ya. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bangkit dari kematian, Dia Allah pemenang, Dia Allah yang menyertai kita. Amin adik-adik ya. Yesus bangkit bukan hanya supaya kita dilepaskan dari kematian, tapi juga supaya Dia menyertai kita selama-lamanya. Amin. Ayo kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Sama-sama kita naikkan ya doa Yabes sebagai permohonan kita kepada Tuhan agar Dia selalu melimpahkan berkat-Nya atas kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan milik Bapa di surga. Hadapkan wajahmu kepada Bapa di surga, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat kasih sayang Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita semua, yang menjadi Allah pemenang, Allah yang hadir bersama-sama kita di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus mengangkat kita semua di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima, sama-sama katakan
Amin. Puji Tuhan, kita akan ketemu lagi untuk beribadah sama-sama di minggu yang akan datang. Tetap semangat, Tuhan Yesus mengasihi kamu. In His eyes I precious. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.